hati, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Allah biqalbin salim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sama-sama juga. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Kalau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawadu, hidup indah semanis madu. Akhlak menawan kalbu, berpisah pun selalu indah. Tapi bila hati riang, batin selalu sengsara. Rindu puji dan puja, akhirnya hina dan nista. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional Indonesia periode 2009-2014 Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA. Yang kami hormati Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara beserta seluruh jajaran pimpinan ITB,
pimpinan MWA ITB, pimpinan SITB, pimpinan FGB ITB, dan para mitra ITB, serta yang kami muliakan segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang penuh dengan berkah ini dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung. Semoga pertemuan ini mempererat ukhuwah Islamiyah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Farhan Maulana, mahasiswa Sarjana Teknik Geologi 2019. Kepada Saudara Farhan, kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله
لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahul azim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci tadi memberikan manfaat serta pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Kami silakan dengan hormat Profesor Tata Cipta Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang terhormat, yang sangat saya hormati, Bapak Muhammad Nuh, Pak Menteri, terima kasih sekali atas kehadirannya, Pak. Kami sangat berbahagia dan sangat terhormat Bapak bisa hadir pada acara ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Senat Akademik, para guru besar, dengan Ketua Forum Guru Besar, para Wakil Rektor, Dekan, Ibu Rektor, para pejabat ITB, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta seluruh keluarga besar ITB yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang penuh kehangatan dalam acara Halal Bihalal Silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah yang menjadi tradisi indah bagi bangsa kita, bagi ITB. Momen untuk saling bersilaturahmi, saling memaafkan, dan menyegarkan kembali niat serta semangat kita dalam berkarya ke depan. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, bermuhasabah, menahan diri, dan memperbanyak amal kebaikan. Ini kita tiba di hari ini, kita berkumpul di Aula Barat kembali, kemudian kita dengan spirit yang baru, semangat yang baru, memulai titik awal kembali untuk berjalan ke depan dengan mudah-mudahan hati yang lebih bersih, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih terarah. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membangun diri dan institusi yang kita cintai ini. Bu Reni selalu menyampaikan bahwa kita punya nilai-nilai itu bakti ya Bu ya. Saya akan menguraikan kembali dengan bahasa yang mungkin sedikit lebih populer. Jadi yang pertama itu kita perlu memperbaiki diri ke depan, belajar tanpa henti. Dunia berubah dengan cepat, teknologi, tantangan, kebutuhan masyarakat terus berkembang. Maka kita semua, kita para dosen, mahasiswa, staf, pimpinan harus menjadi pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
berpesan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Nah, inginkah kita menjalankan pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini? Mestinya iya. Yang kedua, kita perlu mengamalkan ilmu dengan tulus dan ikhlas. Di kampus ini kita dianugerahi banyak ilmu, banyak kesempatan untuk belajar, banyak kesempatan untuk membagikan ilmu, untuk mengimplementasikan ilmu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ilmu akan bernilai hanya jika memberi manfaat, jika kita dapat memberikan dampak. Buya Hamka pernah mengingatkan, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Yang ketiga, mari kita rawat semangat tolong-menolong, semangat toleransi. ITB adalah rumah kita bersama, rumah yang dihuni oleh berbagai latar belakang, keilmuan, cara pandang, bahkan kepribadian. Di tengah keberagaman ini, mari kita pilih jalan hidup untuk saling membantu, bukan untuk saling menjatuhkan. Kita bahu-membahu untuk membangun institusi ini, untuk membangun negara ini, untuk mensejahterakan masyarakat kita. Mari kita bangun kolaborasi, bukan hanya saling berkompetisi. Karena kolaborasi lintas disiplinlah yang akan melahirkan solusi paling relevan di masa depan. Dan keempat, mari kita jaga nilai kejujuran dan amanah. Bung Hatta pernah berpesan dengan sangat dalam, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman, tapi tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kejujuran dan amanahlah adalah dasar dari semua kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari semua pencapaian yang besar. Tanpa integritas tidak ada reputasi. Tanpa reputasi kita tidak mungkin berkelanjutan, tidak ada keberlanjutan. Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat, saudara-saudara sekalian semua nilai ini akan semakin kuat jika dijalankan bersama-sama. Karena sejatinya yang membuat ITB besar bukan hanya karena fasilitas atau prestasi akademiknya, tapi karena manusia-manusianya yang belajar dengan rendah hati, bekerja dengan hati yang ikhlas, dan menjaga karakter dengan sepenuh hati. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali semboyan kita yang sudah menjadi jiwa dari kampus ini, In Harmonia Progressio. Dalam harmoni ada kemajuan. Kita ingin terus melangkah maju, tapi dengan cara yang harmonis. Maju bersama-sama. Harmoni antara pikiran dan perasaan, antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara individu dan komunitas, antara masa lalu yang bijak dan masa depan yang gemilang. Semoga semangat kebersamaan di acara ini menjadi awal bagi kita semua untuk langkah-langkah kebaikan yang lebih besar ke depan. Mari saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Perkenankanlah dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang mungkin terjadi dalam interaksi di antara kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia periode 2009-2014, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA, dengan tema Menjadi Pribadi yang Berilmu dan Berakhlak, Memberikan Manfaat bagi Umat. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, izinkan kami membacakan secara singkat profil beliau. Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh nasional yang dikenal luas sebagai akademisi, birokrat, dan intelektual muslim. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2007 hingga 2009 dan kemudian diamanahkan sebagai Menteri Pendidikan Nasional periode 2009 hingga 2014. Di dunia pendidikan,
Beliau pernah menjabat sebagai Rektor ITS pada tahun 2003-2007 dan saat ini aktif sebagai Guru Besar Teknik Biomedika di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. Beliau juga merupakan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Ketua Dewan Pembina di sejumlah yayasan berbasis keislaman dan sosial seperti Unisma, YDSF, Al-Islah, dan lain-lain. Dengan pengalaman dan ilmunya yang luas, mari kita dengarkan bersama tausiah dari beliau. Kepada Profesor Mamatu, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Rektor beserta Ibu, para Wakil Rektor, termasuk para rektor-rektor sebelumnya atau rektor pada zamannya. Ada Ibu Rektor, ya, mungkin juga ada Pak Rektor yang duduk, tidak tahu di sebelah mana begitu yang sebelumnya. Dan tentu para pimpinan MBA, ada Ibu yang sering komunikasi, terus SA, guru besar, dan keluarga besar ITB serta sahabat-sahabat saya yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Itu saya lihat di sana itu ada itu termasuk Pak Hermawan segala itu. Ya. Ya. Ada Pak Adibut. Ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya awali dari cerita real yang sempat saya alami setelah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jelek-jelek begini Pak Rektor, saya itu pernah jadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Yang salah satu tugasnya itu mengalungkan selendang dan crown Miss Indonesia. Ya. Panjenengan tidak boleh iri, itu tugasnya Menteri Pariwisata. Suatu saat memang ada acara itu, sehingga saya duduk kayak panjenengan begini, terus saya diapit oleh yang sebelah kiri Miss Indonesia, sebelah kanan Miss World. Nah, sayang zaman itu belum banyak kamera-kamera sehingga mencari buktinya agak susah. Tapi percayalah, seperti pesan Pak Rektor tadi itu, kejujuran itu pangkal utamanya. Karena protokoler, istri saya harus duduk di pojok. Pada saat saya naik ke panggung, diapit oleh dua orang ini. Saya agak tersinggung. Karena saya waktu itu usianya sudah 40-an tahun, dia baru 19-20 tahun. Tapi saya sepundaknya dia. Jadi kayak anak stunting begitu. Yang menarik, dan cerita ini saya tulis dalam buku saya. Setelah selesai, istri saya bilang ke saya, masih di tempat acara, Mas, maring ini ojo gelem diundang koyok ini. Bahasa Indonesianya, habis ini jangan mau diundang seperti kayak gini. Bilang ke Bapak, Pak SBY, kalau mau nugasin yang lain saja. Saya tanya, memangnya kenapa? Dia spontan jawab, rumah tangga goyah. Tapi spontan saya jawab, tidak usah khawatir, saya memilih aliran setia.
The first value, nilai pertama yang saya ingin share kepada panjenengan semua adalah kesetiaan. Setia kepada kebenaran, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada agama, setia kepada siapapun yang pernah punya ikatan janji kesetiaan. Setia. Di samping nilai-nilai yang tadi Pak Rektor sudah menyampaikan. Percayalah, rusaknya rumah tangga itu biasanya diawali ada yang tidak setia. Rusaknya organisasi itu pun juga demikian. Bahkan rusaknya bangsa dan negara itu diawali karena ada yang tidak setia. Sehingga apa yang dipesankan Pak Rektor tadi di awal itu, keharmonian dan seterusnya in progressio itu. Rumah besar ITB, di mana-mana rumah itu harus lebih besar daripada penghuninya. Begitu rumah itu lebih sempit dari penghuninya, maka gesekan hukum fisika akan berlaku. Panas. Sehingga begitu terasa agak sesak di ITB ini, maka kembangkan rumah baru. Tetapi bukan berarti rumah baru itu harus berupa fisik. Tetapi rumah baru itu adalah keluasan wawasan, keluasan pandang, sehingga kita semakin leluasa untuk bisa beradaptasi dengan semakin banyaknya pemikiran itu. Baik, saya sudah menyiapkan kira-kira 40 slide. Mudah-mudahan di sana itu ada counter 44 menit. Saya tidak tahu itu counter apa itu. Counter jatah saya atau counter yang acara ini. Ya, tapi insya Allah saya tidak menghabiskan 40 menit. Terus lagi Mas. Meskipun saya disiapin laser pointers, tapi supaya yang di sana bekerja, saya tak langsung aja. Terus lagi aja. Jadi sekali lagi selamat Idul Fitri kepada kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Sengaja saya tulis huruf tebal. Ya, sengaja saya tulis huruf tebal. Karena apa? Bisa kita bayangkan kalau kita waktu nulis disertasi, nulis tesis, nulis tugas akhir, sudah ngotot betul, kita siapkan dengan baik, sama dosen pembimbingnya dibuang begitu, mau ngapain kita? Sedih. Demikian juga kita dalam beribadah. Kita sudah beribadah susah payah dan seterusnya. Terus sama Allah tidak diterima, mau ngapain? Oleh karena itu jangan dilupakan, mohon berdoa, ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, ngaji kita, amal-amal yang lain, mudah-mudahan ya Allah Engkau terima sebagai amal ibadah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Terus Mas atau Mbak. Ini yang pertama. Jadi kami ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk bersyukur. Bersyukur karena bisa bersyukur. Jadi tidak semua orang bisa bersyukur itu. Ngucapin alhamdulillah saja kadang-kadang tidak bisa. Oleh karena itu begitu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah itu sendiri perlu dialhamdulillahi. Bersyukur, bisa bersyukur sendiri itu perlu disyukurin. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyah syakur. Sungguh sangat sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur itu. Tetapi panjenengan tidak usah khawatir masuk di kelompok yang sedikit itu. Terus lagi. Karena di mana-mana yang namanya imam lebih sedikit daripada makmumnya. Tidak ada ceritanya imam lebih banyak makmumnya, tidak ada. Jadi tidak apa-apa masuk kelompok sedikit. Di mana-mana rektor lebih sedikit daripada dosennya. Saya tidak pernah tahu ada perguruan tinggi rektornya banyak, dosennya 5 gitu. Tidak. Itu. Dan kita itu baru merasakan hadirnya nikmat itu setelah nikmat itu hilang.
Kalau nikmat itu hilang baru terasa hadirnya nikmat itu. Oleh karena itu di situ saya quote di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, malam ya'rif qadran ni'am biwujudaniya arafa biwujudi fuqdaniya. Suami istri yang seringkali cekcok, kadang-kadang begitu ditinggal istrinya meninggal sedih, kroso mahalnya istri itu, baru nyesel deh. Demikian juga ditinggal suami meninggal baru kroso deh. Oleh karena itu jangan coba-coba ya untuk bertengkar, karena bertengkar itu kehilangan 3 sekaligus. Yang pertama kehilangan energi, yang kedua kehilangan kesempatan, dan yang ketiga kehilangan berkah. Oleh karena itu dikisahkan ada seorang raja yang kaya raya, rojo ya mesti sugih, gitu. Rektor belum mesti sugih. Nah, kalau rojo mesti sugih. Itu dia itu mantu apa namanya, menikahkan putrinya. Ternyata apa? Ternyata souvenirnya itu potlot, pensil yang sangat sederhana. Sehingga orang-orang yang datang itu pada ngedumel, mengeluh, ngomel. Iki rojo cap opo iki. Wong souvenir kok rupa potlot pensil begitu. Tapi ada orang yang lain bilang, alhamdulillah saya sudah dikasih, meskipun potlot. Tetapi ada yang lain lagi mengatakan, saya tidak peduli, entah potlot, entah apapun yang diberikan, tetapi siapa pemberinya itu. Karena ini pemberian dari raja, meskipun hanya pensil, dia terima dengan senang hati, dengan bangga. Demikian juga nikmat yang kita terima, karena itu dari Allah, maka kita terima dengan senang hati, dengan penuh rasa syukur, dan seterusnya. Karena nikmatnya dari Allah. Seringkali kita itu lebih sibuk dengan pemberiannya, tetapi jarang tahu siapa pemberinya. Persis seperti anak-anak. Anak-anak itu dikasih mainan, dia sibuk dengan mainan itu, tapi dia lupa siapa pemberi mainan itu. Bagi kita kaum terdidik, saya kira kita tidak cukup mengenali apa yang diberikan, tetapi siapa pemberinya. Sehingga dikisahkan ada seorang kiai besar, dia sudah menikah. Lama-lama dia pandang istrinya, kok istri saya kok tidak begitu cantik ya. Akhirnya dia itu agak nyesel. Tetapi sebelum mengambil keputusan lebih jauh, dia merenungkan, melakukan kontemplasi. Apa ya manfaat punya istri yang tidak cantik ya? Ini pasti ada rahasianya. Karena istri jodoh itu bagian dari takdir, bagian dari pemberian. Sehingga dia akhirnya menyimpulkan, ada 14 manfaat punya istri yang tidak cantik. Itu. Karena di balik takdir itu pasti ada rahasianya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Dia bilang, rahasia pertama apa ya? Ini perenungan dari sang kiai tadi itu. Ternyata istri yang tidak cantik, saya tidak mengatakan jelek, tapi tidak cantik. Itu apa? Aman. Aman. Punya istri yang tidak cantik, pulang malam-malam hari, aman, biarkan aja aman. Tidak ada yang goda. Coba bayangkan kalau kita punya istri yang cantik, itu kan digodain terus orang, cemburu terus dan seterusnya. Tapi kalau tidak cantik, aman. Yang kedua, low cost maintenance. Jadi biayanya perawatannya murah, mungkin Wardah tidak perlu pakai. Low cost maintenance.
Yang ketiga, dia itu tawadhu, hormat pada suami, karena dia tahu persis posisinya. Kalau saya berani-berani sama suami saya, terus dilepas begitu, terus saya cari suami mana lagi yang mau itu? First hand-nya aja sudah susah, apalagi second hand-nya. Kan begitu. Dan yang keempat, biasanya cekatan, pekerja keras. Bukan berarti kalau istrinya cantik itu pasti tidak bisa dipercaya atau bahaya, tidak ada hubungan resiprok di situ. Ya. Oleh karena itu selalu ada manfaatnya. 14, tapi saya sebutkan 4 saja. Sekali lagi bersyukur. Terus lagi. Sehingga apa? Sehingga kalau panjenengan perhatikan, tidak ada cerita kunci itu lebih besar daripada gemboknya, tidak ada. Tidak ada cerita prosesor lebih besar daripada komputernya, tidak ada. Pareto pun juga bilang yang 20% kadang-kadang lebih menentukan dari yang 80%. Sehingga orang yang bersyukur itu adalah fenomena juara. Syarat menjadi juara adalah bersyukur. Tidak ada mesin lebih besar daripada mobilnya. Itu. Terus lagi. Sehingga dari situlah ibu-ibu dan bapak sekalian, Pak Rektor yang kami hormati, ada baiknya kita melakukan kontemplasi. Dan kontemplasi itu sudah pernah panjenengan lakukan selama Ramadan kemarin. Mohon izin, kalau saya sendiri menyimpulkan hasil kontemplasi saya defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Karena apa? Karena modal yang diberikan oleh Allah tidak bisa dihitung, luar biasa banyaknya, tetapi hasil kebaikan yang kita berikan sangat terbatas. Bahkan kalau kita ditanya, apa ya amal yang paling outstanding, yang paling extraordinary selama hidup kita, rasa-rasanya susah juga mencari. Apa ya? Bukan terlalu banyak, mungkin tidak ada. Amal kita biasa-biasa saja. Padahal nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita banyak yang outstanding, yang luar biasa itu. Sehingga apa? Ada baiknya sekali lagi kita sekarang berlomba untuk melakukan deposito kebaikan. Dan panjenengan bergerak di dunia pendidikan ini, itu isinya adalah deposito kebaikan. Nanti akan kita bahas. Karena dengan deposito kebaikan itu, suatu saat bisa kita cairkan itu deposito itu. Pada saat kita menghadapi persoalan besar, kita cairkan deposito kita itu untuk menyelesaikan perkara besar itu. Tidakkah kita ingat kisah 3 orang yang terjebak di gua? Dia dorong-dorong, tidak bisa itu keluar, batunya tidak bisa geser. Terus di antara bertiga itu, coba sih, amal apa yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu berikan? Siapa tahu dengan wasilah perantara amal itu Allah mengabulkan sehingga batu besar ini bisa bergeser. Satu menyebutkan dia punya bakti pada orang tua yang urusan minum susu itu luar biasa, dia sebutkan, dia orang sedikit geser. Yang satu lagi dia punya taruhlah ponakan yang cantik sekali, dia butuh duit, dia pinjemin duitnya, tetapi habis itu ada transaksi yang diharapkan dia dapat, tetapi pada saatnya dia membatalkan transaksi itu karena takut pada Allah. Akhirnya dia sampaikan pada Allah, ya Allah, kalau itu merupakan amal kebaikan, geser sedikit. Satu lagi di dunia bisnis, tentang upah dan seterusnya itu, geser. Sehingga apa? Deposito kebaikan itu suatu saat bisa kita cairkan pada saat kita dalam kondisi defisit, dalam kondisi kritis. Dan kondisi kritis yang hampir pasti semuanya mengalami, yaitu pada saat
sakaratul maut. Pasti. Karena definisi kebutuhan itu akan memuncak pada saat apa? Probabilitas partisipasi orang lain untuk menyelesaikan persoalan itu semakin kecil. Itulah puncak kebutuhan. Tetapi kalau probabilitas partisipasi orang lain masih besar, maka belum puncak kebutuhan. Karena masih ada orang lain yang bisa membantu menyelesaikan persoalan kita itu. Dan ketiga, amal-amal tadi semuanya amal sosial. Semuanya amal sosial. Bakti sama orang tua, transaksi yang tidak jadi karena Allah, terus urusan upah haknya orang lain diberikan, itu semua bagian dari sekali lagi deposito kebaikan kita. Terus lagi. Ini menangnya penceramah, bisa nempelkan foto. Ya, itu. Jadi dulu waktu masih muda ini. Ya. Jadi saya tulis begini, jangan matikan cahaya orang lain, tetapi perbesar cahaya kita sendiri. Kalau ada orang lain bisa berbuat baik, tidak usah dilarang-larang. Gara-gara kita tidak bisa berbuat baik. Tapi biarkan orang lain berbuat baik, tapi kita bisa berbuat baik yang jauh lebih dahsyat lagi. Itulah basic principles of tolerance itu. Terus lagi. Ini sudah mulai masuk materi ini. Tadi pengantar. Tadi pengantar. Ini materinya. Ini materinya. Ini materi yang agak serius sedikit. Saya ajak panjenengan semua untuk merenungkan sejenak tentang perjalanan hidup kita. Tidak apa-apa. Jadi hidup kita itu dimulai dari alam ruh yang di atas itu. Terus berkembang lagi di alam rahim, di perut ibu. Terus berkembang lagi di alam dunia sekarang ini. Habis itu kita akan pindah, mau ndak mau, gelem nggak gelem, seneng nggak seneng, mesti pindah. Pindah ke alam barzakh. Ya, habis itu ada alam kiamat, kebangkitan dan seterusnya. Ujungnya itu nanti terakhir di hari pembalasan. Kita sudah tidak ingat di alam ruh itu, tetapi diingatkan oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Tidakkah waktu di alam ruh itu kamu semua ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu engkau lah ya Allah sebagai Tuhan kami semua. Dicatat di dalam Al-Quran. Tentu kita lupa sudah. Tidak usah alam ruh. Yang utang kemarin aja sudah lupa kok. Itu. Masuk ke alam rahim, semua kita pernah dan tahu persis proses masuknya ke alam rahim itu. Baru sekarang kita masuk di alam dunia. Jadi kita ini sekarang berada di alam dunia yang mau transit di alam barzakh. Alam barzakh itu transit. Menunggu kiamat, menunggu dan seterusnya. Transit, siapa yang pernah transit di bandara? Semua pernah transit di bandara. Ada yang transitnya itu menyenangkan karena tinggal di lounge, banyak makanan dan seterusnya. Tapi ada tinggal yang tidak ada makanan sama sekali. Pengumuman pesawatnya tidak jelas, isinya stres semua. Di alam barzakh juga begitu. Kecuali yang bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, gelandangan, miskin. Dari situlah sekali lagi modal yang harus kita bawa, karena di alam barzakh itu kita akan ketemu Allah dan seterusnya. Rumusnya itu di Al-Kahfi itu, ya kan? Jadi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mau berjumpa dengan Tuhannya, maka berbuatlah amal kebajikan dan jangan sekali-kali menyentuhkan Allah. Dilanjutkan lagi oleh hadis Nabi, siapapun kalau sudah meninggal putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihah yad'ulah. 3 itu. Dari 3 itu panjenengan minimal sudah dapat 2.
yaitu di ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu panjenengan manfaat dan semuanya menyiapkan generasi yang baik, generasi yang soleh. Tinggal sedekah jariahnya, urusan panjenengan sendiri. Ingat, life ekspektasi Indonesia itu 71 tahun. Rata-rata harapan hidup kita itu 71 tahun. Kalau saya tinggal 60, sekarang usia 60, itu tinggal 15%. Kalau 70, ya tinggal 0, arep laupo terusan. Wong sudah mau dekat situ. Oleh karena itu terus lagi, next. Nah, ini, ya. Jadi panjenengan di ilmu yang manfaat itu dapat sudah. Tiap hari panjenengan dinas di sini itu urusan ilmu. Dan urusan nyiapkan generasi yang baik, generasi yang soleh dan seterusnya. Dan yang sedekah jariah, kami sangat berapresiasi Ibu, zaman Ibu itu sudah ada sedekah jariah melalui kerjasama dengan ITB dan BWI. Terus lagi aja. Ini yaitu cash wakaf ling sukuk. Jadi ceritanya, ya terima kasih banyak ITB dan itu yang paling gede. Jadi ide ini paling gede. Itu ceritanya begini. Suatu saat saya cerita kepada Pak Rektor ITS. Pak Rektor, Pak Azhari, sampean kan mesti mati toh. Iya Pak, aku ya mesti mati podo ae. Ya. Sampean tega kalau nanti pas sampean masuk ke alam barzakh melihat orang-orang ITS pada keleleran, pada jadi gelandangan, jadi pengemis, tidak punya bekal, yo gak tega rek. Nah, terus maunya Pak Nu apa? Sangonono wong-wong itu, kasih bekal orang-orang itu. Gimana caranya? Yang tahu alam barzakh itu yang punya alam barzakh. Kalau kita ke Arab Saudi, yang bawanya real, karena yang laku uang real di sana. Kalau ke Amerika, yang bawanya dolar, yang laku dolar. Siapa yang ngasih tahu di situ, yang letapkan? Ya bank sentralnya lah. Maka kalau kita mau ke alam barzakh, ya tanya siapa yang punya alam barzakh? Ya Allah dan Rasulnya. Itu tanya pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah menyampaikan itu. Putus amalnya kecuali 3 itu. Sedekah jariah, ilmu manfaat dan anak soleh. Akhirnya begini. Oke kalau begitu, setiap tahun ITS berwakaf 20 miliar. Institusinya yang wakaf. Untuk siapa? Keluarga besar ITS. Dimulai sudah 20 miliar. Terkumpul 50 miliar. Terus saya ke Pak Arif Satria, IPB. Pak Arif, masuk panjenengan kalah sama ITS. Ya, ITS seket, panjenengan piro? Sudah Pak Nu saya 200. Lah panjenengan terbesar. Tapi bukan yang pertama. Yang pertama ITS. Saya datang ke ITB. Akhirnya ITS seket, IPB 200, ITB 300. Jadi semuanya yang terbaik. ITS terbaik karena yang pertama, meskipun seket. Terus IPB yang kedua yang terbaik, dan terakhir ITB yang terbesar, yang terbaik. Sudah panjenengan aman, di akhirat punya itu sangunya. Itu karena sudah dibekali sama Bu Reni, wakaf itu begitu, dan seterusnya. Hasilnya pun juga dipakai untuk kepentingan ITB dan seterusnya. Itu awal mual ceritanya. Kenapa kok baru ITS, IPB sama ITB? Saya mulai dari yang AI dulu. ITS, IPB, dan ITB. Baru setelah itu saya bergerak ke yang U, University. Saya lari ke UNPAD. Pajajaran dapat 50 dan seterusnya. Sekarang terus berkembang begitu. Itu ide awalnya cash wakaf lingsu. Karena kalau tidak, jadi gelandangan panjenengan.
Gak tego. Maka itu sudahlah 3 modal itu. Terus lagi aja. Nah, dari situ kita kembang lagi ke ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh. Nah itu pendidikan itu punya peran yang sangat luar biasa. Untuk nggarap 2 itu. Tidak ada sistem rekayasa terbaik untuk urusan ilmu yang manfaat sama anak yang soleh. Kecuali di pendidikan. Alhamdulillah panjenengan bersyukur bergerak di dunia pendidikan. Terus lagi. Oleh karena itu tinggal kita tata niat saja. Niat yang benar, sayang nanti kalau niatnya tidak benar. Punya peluang yang sangat besar, tapi niatnya miss, tidak pas, sayang. Oleh karena itu bismillah kita tata niat kita, setiap hari kita bergerak di dunia pendidikan untuk mengajarkan ilmu yang manfaat, dan itu adalah bagian dari tadi itu. Ada yang menarik yang tentang hadis tadi itu. Suatu saat saya Jumatan di Samarinda. Khotibnya menyampaikan topik ini. Semua orang akan meninggal. Batin saya, nggih Pak Khotib. Dan kalau meninggal, tidak ada barang yang dibawa. Nggih Pak Khotib. Kecuali 3 perkara. Iya Pak Khotib. 3 perkara tadi itu. Jariah, ilmu manfaat, dan anak soleh. Pertanyaannya gimana caranya kita mau sedekah jariah? Mungkin kita tidak punya duit. Gimana caranya kita mau mengajarkan ilmu yang manfaat? Karena tidak punya institusi pendidikan atau pesantren. Gimana kita mau menjadikan anak kita yang soleh? Anak kita tidak pernah kita didik. Nah, kita semua yang ada di ITB ini menjawab itu. Menjawab itu semua. Jadi panjenengan itu di operator teknis yang melaksanakan ide-ide besar tadi itu. Maka bersyukurlah sekali lagi kita ditakdirkan di dunia pendidikan itu. Terus lagi. Kan ini kalau mau di landasan konstitusinya, undang-undang itu bunyinya begitu. Jadi yang pasal 5 ayat dan seterusnya itu tujuannya beriman, bertakwa pada Tuhan, kreatif dan seterusnya itu kalau disederhanakan anak soleh gitu aja. Tidak usah yang kreatif macam-macam ketahuan. Kalau bahasa Inggrisnya anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang punya akhlaknya bagus. Sesuai dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Guyonan orang Ampel, orang Surabaya. Kita sudah punya makarimnya, tinggal akhlaknya yang belum dapat. Itu. Makarimnya sudah dapat, akhlaknya belum dapat. Gitu. Nah, kita perlu dua-duanya, makarimnya dapat dan akhlaknya dapat. Terus, ini dasar-dasarnya, saya lompatin aja, terus lagi aja. Ini hal yang menarik, si Dunning-Kruger effect itu. Jadi orang itu kalau tidak ngerti blas, sama sekali tidak ngerti, pol, sampai di situ itu peak of puncak dari kebodohan itu, dia puncak kebodohan. Itu dia yakin betul, karena nggak ngerti apa-apa. Ya. Orang yang nggak tahu apa-apa itu justru tingkat confidence-nya paling tinggi. Tapi orang kalau sudah sampai di situ itu bahaya betul, apalagi pemimpin. Pemimpin nggak ngerti apa-apa, kendel, bubar. Sehingga nanti akibatnya apa? Dia akan overconfidence. Yang kedua, dia akan ada lack of awareness. Dia tidak mampu belajar. Ya, demikian dia overestimating hasilnya. Nanti baru setelah dia kecentok drop gitu, turun begitu sampai di valley of despair itu, baru dia sadar. Kalau dia sadar, dia mau belajar. Terus naik gitu. Saya yakin di ITB 11 itu tidak ada. Jangan. Milih rektor yang paling lolak-lolok. Waduh repot. Ya, yang paling tahu lah, yang paling paham betul, supaya tidak masuk di wilayah yang paling rendah itu. Nah, apa yang kita lakukan di ITB ini itu adalah proses belajar
Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan pembelajar atau bahasa saya pembelajar sejati. Terus lagi. Sehingga saya coba di pendidikan ini tidak usah didebat. Ya. Ini supaya kelihatan yang nulis ini insinyur gitu. Ya. Jadi pendidikan itu saya rumuskan itu memenuhi atau mengikuti kaidah rekursif dan prediktif. Artinya prestasi sekarang ini ditentukan oleh prestasi sebelumnya, ditentukan oleh prestasi masa kini, tetapi tidak cukup hanya itu, tetapi kemampuan membaca masa depan. Karena kalau yang kita ajarkan itu ilmu-ilmu yang sudah mau habis, begitu anak-anak lulus ya selesai, expired. Makan roti expired aja perut mules, apalagi makan ilmu expired, sesat. Sehingga dari situlah terus lagi aja. Sehingga ada kalanya ilmu yang memang sedang top sekarang, yang merah itu, yang first horizon. Tapi ingat, ilmu itu juga akan turun. Nanti terakhir tidak laku lagi. Ada ilmu yang second horizon, yang sedang top-topnya, belum top betul, dia akan topnya nanti akan turun lagi. Dan ada yang ilmu-ilmu yang baru sedang dikembangkan penelitian dan seterusnya, topnya nanti. Lah mana yang diajarkan? Ketiganya. Ya, ketiga-tiganya harus kita ajarkan. Karena anak-anak butuh pragmatis. Kalau yang diajarkan ini nanti 10 tahun lagi akan laku. Pak, aku dolek ilmu saiki. Ya. Ojo diajari singgungku. Itu dan seterusnya. Terus saja. Dan sekali lagi kalau tadi Pak Rektor juga meng-quote Sayyidina Ali, saya quote di Sayyidina Ali di situ disampaikan, ya didiklah anak-anakmu itu jangan seperti dididik kamu dulu, karena zaman sudah berubah. Tidak sama zamanmu dengan zaman anakmu dan seterusnya lagi. Terus lagi. Jangan. Ini ibu-ibu dan bapak sekalian, esensinya ada di sini. Menjadi pembelajar sejati. Zaman terus berubah. Tidak ada cara lain kecuali menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu yang paling top, yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi, tapi bukan sekedar nabi, rasul. Tapi bukan sekedar rasul, rasul ulul azmi, rasul elit. Di situ sama-sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Itu kelompok elit, namanya ulul azmi. Suatu saat Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, ada enggak orang yang paling pintar sekarang? Gak kau no, aku tok paling pintar. Dia ditegur oleh Allah, ono Nabi Musa, wong sing paling pintar dibanding kono. Sinten pangeran? Nabi Khidir. Teng pundi nggih Nabi Khidir? Engko golek ono di pertemuan antara dua samudra. Nggih pangeran, berangkat deh. Nyiapkan bekal sama santrinya si Yusak itu. Berangkat golei mencari yang namanya pertemuan dua benua tadi itu, dua samudra. Berangkat dia bawa bekal. Kecapean, dia tidur di batu. Pada saat tidur di batu itulah ikan yang dibawa itu mencolot, lompat ke laut tadi itu. Si santrinya ini tidak mau menceritakan karena memang digoda sama si setan untuk tidak menceritakan. Akhirnya berangkat lagi. Sampai malam hari Nabi Musa tanya, "Endi panganane rek? Awak dhewe seluwe iki." Kira-kira bahasa terjemahnya gitu loh. Ya, tentu tidak seperti itu. Itu bahasa Al-Qur'annya ada itu. Ya. Oh itu ada Nabi Musa. Ikan yang kita bawa itu tadi itu lompat pada saat kita istirahat di batu besar tadi itu. Nah di situ itulah tempatnya Nabi Khidir. Dia balik lagi. Akhirnya ketemulah dengan Nabi Khidir. Terus lagi aja. Ini yang menarik. Kesimpulan dari dialog Nabi Khidir itu. Kalau kita mau menjadi pembelajar sejati, lepaskan ego status kita. Masuk profesor kon sinau mbek arek-arek cilik-cilik. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Lepaskan ego itu. Nabi Musa itu ulul azmi loh ya.
disuruh belajar pada nabi biasa. Dan dia cari itu. Sampai berhari-hari baru ketemu itu. Setelah ketemu itu, yang berikhtiar luar biasa. Ada kesantunan dalam proses belajar mengajar itu. Nabi Musa minta izin dulu kepada Nabi Khidir. Boleh nggak aku belajar kepada kamu ilmu yang telah diajarkan agar kita bisa lebih bermanfaat? Oh ya silakan. Tapi ada perjanjiannya loh ya. Ada learning contract-nya loh ya. Apa? Ojo takon, saat durungnya tak jelas no. Jangan tanya sebelum saya jelaskan. Beres, saya ikutin. Tetapi kan pelajaran dari Nabi Khidir ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Dia itu mengajarkan ilmu lakon. Yang dari ilmu itu membangkitkan curiosity-nya. Karena di luar kebiasaan, di luar nalarnya, di luar common sense. Ganok gaya ini perahu dirusak. Ini kan gendeng tadi, apa ceritanya ini? Di luar common sense. Akhirnya dia tanya, apa sampai rusak? Kenapa sampai rusak? Ya, janji lo ya, tidak boleh tanya. Oh iya lupa saya. Kejadian kedua, ada anak pelintir begini meninggal. Loh, tambah berat lagi nih. Anak dipelintir begini, set, krek, mati. Mikir lagi, tanya lagi. Loh, kon kita tak kandani. Kontraknya apa? Ojo takon. Oh iya. Pisan kas bubar. Ternyata ketiga yang batu tembok yang mau roboh ditegakin gitu, padahal orangnya tidak bersahabat. Tanya lagi, sudah kalau gitu selesai sudah. Kamu tidak bisa ngikutin ilmu saya. Jadi pelajaran yang diberikan itu beda dimensi. Kalau Nabi Musa itu wilayahnya pada logical domain, nalar akal. Tetapi Nabi Khidir beyond daripada logical domain itu, wilayah wisdom. Sehingga yang kita ajarkan pada anak-anak kita, kalau mau hidup ini ilmu itu terus berkembang, maka buat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan jangan lupa, pada saat kita membuat pertanyaan itu, niat dulu. Bismillah ya Allah, saya membuat soal ini untuk mendidik anak-anak saya. Saya itbaq Rasulullah dan itbaq Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sehingga ada nilai spiritualnya itu. Seringkali kadang-kadang kita membuat soal, kita buat susah supaya kita ini dianggap, wah ini guru besar yang paling top ini. Soalnya angel pol betul. Itu. Nah, lain lagi sudah ceritanya. Ya, nah di wilayah wisdom inilah kita divisit itu. Wilayah kebijakan. Terus lagi aja. Kan ini kita sama-sama tahu lah grafik ini. Ya, dari data, informasi, knowledge, wisdom itu. Terus lagi aja. Dan ada kaidah di dalam dunia keilmuan itu. Al-adabu faqal ilmu. Adab itu, etika itu di atas ilmu. Lebih tinggi dari ilmu. Sehingga kita itu harus belajar terlebih dulu tentang etika sebelum kita belajar tentang ilmu. Hadratul Syekh itu pernah menyampaikan, semua amal ibadah baik rohani maupun jasmani, perkataan maupun perbuatan, tidak akan dihitung kecuali disertai perilaku serta budi pekerti yang terpuji. Ya. Menghiasi amal di dunia ini dengan adab atau karakter yang baik menjadi tanda bahwa amal itu akan diterima kelak oleh Allah. Terus lagi. Disitulah kenapa etika, nilai itu menjadi sangat mahal. Kalau sekedar kompetensi, tetapi tidak disertai karakter, semakin tinggi kompetensinya dan semakin rendah karakternya, itu daya rusaknya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi itu yang di kuadran sebelah sana itu. Ya, itu kompetensi makin tinggi, tapi karakternya paling rendah. Mendingan daripada karakternya jelek, mendingan tidur. Karena kalau dia melek, tambah repot kabeh. Wong pinter ngawur, mendingan turu aja. Ya. Bahkan kalau kita mau ngundang rapat, ya,
guru besar begitu, rapat guru besar. Kan ada kadang-kadang guru besar yang ngeyelannya pol itu. Semua dalil dikeluarkan. Ya kan? Itu kalau kita undang itu, kita dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan tidak hadir dia. Mudah-mudahan tidak hadir. Mudah-mudahan tidak hadir. Karena kalau dia itu kok repot kabeh. Gitu. Gak mari-mari begitu. Oleh itu sekali lagi, tentu yang ideal itu yang di atas itu. Yaitu high competence dan high character. Itu. Terus lagi. Dari situlah ada nadhaman atau apa syair yang bagus yang ada di ta'lim muta'alim itu. Ta'allam fa innal ilmi zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbabi buhuril fawaidi. Itu. Jadi belajar sinau dan seterusnya. Dan ambil manfaat itu. Kuncinya manfaat. Sehingga dikisahkan di situ. Ada seorang yang ahli betul memasukkan jarum. Ini jarum ditaruh, ditancap gitu. Dia dari jarak 5 meter dia bisa masukkan jarum ke ujungnya lubang jarum itu. Karena keahliannya itu dia diundang oleh raja. Diundang raja, suruh demokan. Begitu selesai 100 kali masuk semua, dia dikasih 100 dinar. Begitu dia terima 100 dinar, dia panggil yang namanya pegawainya itu, stafnya itu, ambil yang namanya rotan. Akhirnya dipukulin 100 kali, jepret. Dia tanya, wahai raja, kenapa aku setelah mendemokan kesaktianku, 100 kali jarum engkau beri hadiah 100 dinar, setelah itu engkau pukulin. Yang 100 dinar itu aku kagum terhadap kecanggihanmu. Tapi pukulan yang 100 kali tadi itu, untuk apa ilmu kayak gitu? Ilmu masukin jarum kayak apa? Jarak 5 meter itu kayak apa ilmu kayak gitu? Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi orientasi kemanfaatan. Ini tinggal 3 menit. Nah. Sehingga apa? Tugas kita, mindset kita sekarang ini dan sejak dulu, itu adalah berlomba memberikan manfaat. Berlomba memberikan manfaat. Ayo sama-sama. Itu juga yang namanya novelty dan usefulness itu kan inovasi. Inovasi itu bukan sekedar sesuatu yang baru, tapi ada manfaatnya. Nah, itulah yang terus kita kembangkan. Kalau itu yang bisa kita kembangkan, manfaat itu pengertiannya bisa memenuhi kebutuhan dan kebutuhan sifatnya dinamis. Maka disitulah kita harus mencari yang baru. Inovasi. Ya, tanpa inovasi selesai. Ya, terus. Saya lompatin aja. Ini apa saja yang tidak ada manfaatnya hilang. Fa ammazabatu fa yadhabu jufaan wa amma yang faunas fa yamkutu fil ard. Apa saja yang tidak ada manfaatnya dibuang. Tapi yang ada manfaatnya bertahan. Panjenengan punya sepatu tidak ada manfaatnya dibuang. Panjenengan punya baju yang tidak ada manfaatnya dibuang. Tapi saya tidak mau mengekstrapolasi. Kalau punya suami tidak ada manfaatnya terus dibuang, punya istri tidak ada manfaatnya dibuang. Tidak mau ekstrapolasi itu. Ya, tapi urusan barang saja itu. Ya, urusan orang enggak gitu. Dibuang. Sehingga temanya sekarang siapa saja yang mampu memberikan kemanfaatan. Dan kemanfaatan tadi itu definisinya adalah bisa memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan tadi itu fungsi waktu, maka akan bertahan. Bahasa lainnya adalah inovasi. Bahasa agamanya ini. Terus. Nah, apa yang paling mahal kemanfaatan itu? Ini saya ambil dari Rasulullah SAW. Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Wa la khairun fi ma la ya'laf wa la yu'laf. Wa khairun nas anfa'um linnas. Kita yang sering dapat yang khairun nas anfa'um linnas. Tapi sebelumnya itu diawali dengan santun. Kesantunan. Tidak ada artinya orang tidak santun. Tidak ada manfaatnya orang tidak santun. Baru dikaitkan dengan khairun nas anfa'um linnas. Terus lagi aja. Nah, ini dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau meneliti dari berbagai amal kebaikan. Akhirnya dia menyimpulkan. Kesimpulannya itu apa? Tidak ada amal yang paling afdal kecuali it'amut ta'am. Memberi makan.
Dan tidak ada yang paling mulia kecuali khuluqul hasan, pribadi yang mulia. Dari situlah terus lagi aja. It'amut ta'am, memberi makan itu bukan sekedar ngasih nasi bungkus, bukan. Tapi it'amut ta'am itu yang paling bagus adalah membekali kompetensi anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sehingga dia bisa terjaga dari kemiskinan dan seterusnya. Dan itu ada di pendidikan. Oleh karena itu terus lagi, mohon Pak Rektor saya izin, tinggal itu waktunya sudah habis, tinggal 18 ya. Ya, nambah sedikit. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini kalau mau berlomba menjadi orang yang paling baik, itu amut-am yang paling bagus tadi itu, yaitu memberantas kemiskinan. Kemiskinan itu kan defisit miskin ilmu pertama, miskin harta, miskin akhlak, miskin sosial. Kalau ada orang yang miskinnya ilmu ya gak duwe, harta ya gak duwe, akhlak ya gak duwe, sosial gak duwe, namanya miskin murakkab. Miskin double-double. Ya, itu. Nah, ITB kita berharap betul itu menjadi mesin transformasi yang defisit tadi itu. Defisit keilmuan, defisit harta, defisit akhlak, defisit sosial, begitu masuk ke mesin ITB, bukan mesin jurusan ya. Ya, nanti bikin mesin ITB itu teknik mesin ITB bukan. Ya, itu ITB sebagai mesin transformasi itu menjadi orang-orang yang cukup, orang-orang yang surplus, bahkan menjadi sumber yang memberikan ilmu, memberikan harta, akhlak dan sosial. ITB insya Allah bisa. Ya, tepuk tangan dan masuk hati. Terus lagi, harga itu ada pepatah yang saya lagi nyari sanadnya betul apa enggak, Bill Gates menyatakan itu, tapi tidak penting lah. Jika kamu terlahir miskin itu bukan salahmu, tapi jika hari tuamu miskin itu salahmu sendiri. Sehingga di situ saya sandingkan dengan setiap orang punya hak untuk sukses, dan pendidikan adalah jalan terbaik, teruji dan terpuji untuk sukses. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, mohon maaf betul, di antara panjenengan ada yang pernah miskin. Saya yakin, Pol yakin, Hakul yakin. Karena wajahnya nampak betul. Ada wajah-wajah yang menyimpan kemiskinan itu ada. Nah, ada itu. Yang kayaknya itu belakangan ada itu. Tapi dulunya miskin ada. Nggak usah saya tunjuk nanti tersinggung. Terus lagi aja saya. Nah disinilah yang saya ambil. Kenapa dulu ada bidik misi dan seterusnya itu. Baik kajian empirik maupun kajian akademik mulai Pak Jeffrey Disa, Eric Stakmaskin, Jared Bernstein dan seterusnya itu mengatakan pendidikan itu punya mesin untuk memotong mata rantai kemiskinan. Terus lagi aja. Ini kenang-kenangan dengan Pak Loka. Enggak tahu Pak Loka hadir apa enggak. Itu waktu masih muda dulu. Enggak. Ya, itu. Ya. Dan sebelahnya itu Ujang. Ujang ini anak terus lagi aja. Nah, Ujang itu waktu zamannya Pak Kadarsad itu, yang pojok itu mahasiswa terbaik tahun 2015. Dia diterima di Groningen yang bawah itu. Ya, itu kan kelihatan mana yang miskin mana yang kaya wajahnya. Ya, itu. Tapi di saat yang sama Ujang itu diterima juga di Oxford S3. Dia telepon saya, Pak, tolong saya bisa dibantu untuk bisa pindah dari Groningen ke Oxford. Saya pikir bagus lah ini, karena Oxfordnya S3, Groningen S2. Saya telepon ke LPDP, Mas, tolong ya bisa dibantu yang namanya Ujang ini bisa pindah dari Groningen ke Oxford. Waduh Pak, repot Pak, nanti kacau sistemnya Pak. Pindah-pindah dan seterusnya. Itu sudah diterima, pindah lagi. Gini saya kasih caranya. Yang bisa pindah satu, yaitu dari perguruan tinggi yang rankingnya di bawahnya ke atasnya. Dua, dari jenjang S2 ke S3. Tiga, anak bidik misi. Sudah. Oh iya ya. Akhirnya dia
Pindah. Dia pindah, dia lapor, Pak saya sudah diterima sudah diizinkan ke Oxford. Saya bilang gitu, ini hari Jumat. Saya ingat betul. Kon kok wis teko, kamu kan nanti kalau sudah datang di Oxford, kamu foto ya? Kalau sudah sampai di Oxford. Iya Pak, nanti setelah Jumatan saya foto. Itu foto yang di atas itu fotonya dia habis Jumatan di Oxford. Tidak ada tulisannya memang Oxford di situ. Tapi bagi orang pada ke Oxford, tahu itu Oxford. Sama dengan ibu-ibu, kalau tasnya itu LV-nya besar di luar, itu bukan LV. Itu bukan LV. LV-nya mesti ada di dalamnya. Yang tahu baru orang yang punya LV baru tahu. Itu kira-kira gitu. Terus lagi aja. Oleh karena itu, saya hitung-hitung untuk meyakinkan karena kemarin ada isu KIP kuliah mau dikurangin dan seterusnya. Kami di MBA di ITS coba sih hitungan sih. Berapa jumlah KIP yang sekarang mestinya diterima? Jumlah KIP yang diterima itu adalah 39.000, bulatkan 40.000. Ya. Dan itu kalau biayanya di total selama 5 tahun itu 2,7 T. Tapi kalau anak-anak nanti lulus dengan hasil kerja taruhlah UMR saja 4,5 juta, 5 juta, ketemunya 17,7 T. Sehingga nilainya itu 6,5 kali lipat dalam 4 tahun 5 tahun. Mana ada bisnis yang kayak begitu? Ini yang kami pakai meyakinkan untuk urusan pendidikan anak-anak miskin, tidak usah khawatir. Terus saja. Nah, akhirnya sedekah terbaik itu bagi pemimpin bukan uang, tapi kebijakan. Nah, terus ujungnya sekali lagi, investasi yang kita lakukan semuanya itu, kita berharap pada saat akhir perjalanan kita itu disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada saat kita mau sakaratul maut, kita dijemput, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadipan Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Allah ridha, engkau ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang sudah menunggu di dalam situ. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Terus, sehingga saya punya ilustrasi betapa bahagianya. Ini almarhum Gus Solah. Salahuddin Wahid itu kan alumni ITB tahun 62. Pada saat beliau wafat, yang ngantarkan itu rebutan untuk ngantarkan. Sehingga pada saat kita nanti meninggal, siapa yang akan mengantarkan? Wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi yakinlah kalau amal kebaikan kita banyak ada, Allah akan menurunkan, menggerakkan hati hamba-hambanya untuk ikut mengantarkan. Terus lagi, dan pada akhirnya setelah kita dimakamkan, siapa yang mendoakan? Ada enggak ziarah anak cucu kita? Terkadang malahan pada saat berdoa kita harus import orang lain untuk membacakan doa, karena anak cucu kita tidak bisa membaca doa itu. Mudah-mudahan terus lagi habis, kita mulai semuanya sekarang, karena masa depan itu ya sekarang ini. Terakhir saya tutup dengan kisah pas 1 menit itu. Ya, Tawus itu punya ayahnya adalah generasi pertama dari tabi'in. Ayahnya menceritakan ada keluarga yang punya 4 anak laki-laki. Di antara 4 anak laki-laki itu ada 1 anak yang bilang begini, siapa saja yang mau merawat ayah, maka tidak akan mendapatkan harta warisan. Balik kan? Kata saudara-saudaranya kan, ya sudah kamu aja merawat. Akhirnya dia yang merawat. Sampai ayahnya meninggal dan dia tidak sepeser pun
mengambil harta warisan. Suatu saat sang anak ini bermimpi. Ada seseorang mengatakan, wahai Fulan, ambil uang ini di Fulan bin Fulan 100 dinar. Dia tanya, ada nggak barokahnya? Tidak ada. Dia tidak mau. Paginya mimpinya itu diceritakan kepada istrinya. Tentang mimpi tadi itu, istrinya bilang, ya diambil uang itu. Meskipun tidak ada berkahnya, kan kita butuhnya banyak. Ibu-ibu kan begitu. Itu. Besoknya mimpi lagi. Kamu ambil uang itu si fulan itu dan seterusnya 10 dinar. Dia tanya, ada nggak berkahnya? Tidak ada. Dia tidak ambil. Cerita lagi kepada istrinya. Ya, istrinya nyesel. Besoknya lagi dia mimpi, ada itu ambil uangnya 1 dinar. Ada berkahnya nggak? Ada. Dia ambil 1 dinar itu. Dengan 1 dinar itu, dia pergi ke pasar. Kebetulan ada orang yang berjualan ikan. Ada 2 ikan. Harganya 1 dinar. Dia belilah ikan itu 1 dinar. Dia bawa pulang. Sampai di rumah dia bedel perutnya itu. Ternyata di dalamnya ada mutiaranya. Dua-duanya. Yang luar biasa. Suatu saat sang raja itu mengutus utusannya untuk mencari yang namanya permata tadi itu. Dicari, ketemunya sama itu. Dibelilah 100 keping emas. Dibawa mutiara tadi ke raja. Dia rajanya sangat terkagum-kagum. Dia nyimpulkan, pasti ada pasangannya ini. Kamu cari pasangannya ada di mana? Dia berangkat lagi ketemu dengan orang tadi itu. Tapi dia minta harga berlipat-lipat. Menjadi 300 keping emas. Dia ambil. Itulah yang namanya berkah itu. 1 dinar berlipat-lipat. Dan banyak orang yang memulai bisnisnya dari sesuatu yang tidak berjanji, yang sangat sedikit, tetapi karena yang dia cari keberkahan, maka itu akan bergerak, membesar. Syarat berkah itu cuma 2. 1, hartanya halal. Yang kedua, di dalam harta itu ada hak-hak fakir dan miskin dan yang lain. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang khilaf. Terima kasih kepada Profesor Muhammad Nuh. Mohon kiranya kita berkenan memimpin doa, Pak. Terima kasih. Mohon sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan yang pertama Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat, anak-anak cucu yang soleh, yang solihah, yang birrul walidain, yang sempurna imannya, sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah, dan mudah-mudahan ITB terus bisa berkembang dan memberikan kemanfaatan terbesarnya kepada bangsa dan negara ini. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga apa yang kita dengarkan dan rasakan hari ini menjadi penyegar jiwa, penguat ukhuwah, serta pengingat untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.